Halo guys, balik lagi di episode podcast gua yang terbaru dan di podcast kali ini agak beda ya karena udah pakai studio sendiri setelah sekian lama dan di sini gua udah bersama dengan seorang mahasiswi. Dia sangat berprestasi di usia yang masih sangat muda dan hari ini kita sudah bersama dia. Jadi langsung aja kita tanya-tanya. Oke, halo Den, gimana kabarnya? Oh, baik. Baik ya, oke oke. Tadi udah nyampe kemarin ya, semalam ya, nyampe Jakarta ya? Iya. Oh, oke oke oke, iya iya. Mungkin Jenny bisa kenalin diri dulu nih. Jenny siapa, kesibukannya apa gitu. Oke, perkenalkan nama aku Jennifer. Hmm, Jadi aku kuliah di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta. oke oke. Kenapa nih? Kenapa dari sekian banyak jurusan yang ada di mungkin di Jogja juga atau di Jakarta gitu ya? Kok Jenny milihnya farmasi gitu? Apa yang bikin tertarik? Sebenarnya sih awalnya nggak pengen milih itu, karena kan Hmm, kemarin itu pengennya milih Fakultas Kedokteran. oke ya. Cuman karena nggak keterima, terus Hmm, akhirnya nyoba yang satu rumpun juga kan, sesama ah, kesehatan. oke. Terus kayaknya farmasi menarik juga, jadi Hmm. ya udah akhirnya milih farmasi gitu. Iya iya. Terus udah milih farmasi gitu, terus ada diskusi dulu nggak sama orang tua gitu? Misalnya orang tua ada feedback apa atau oh langsung setuju aja, ya udah langsung masuk gitu atau gimana? Sebenarnya kemarin itu em, orang tua dukung aja sih, karena kan Hmm, masih align gitu sama yang pilihan sebelumnya. Terus hmm, kayak sebenarnya pas saat itu juga semuanya bingung harus bingung, milih apa. kebanyakan pilihan. Eh, Jadinya ya udahlah, apa aja yang penting mau gitu. eh, emang sebelumnya sejalan gitu sama sebelumnya apa emang? Sebenarnya sebelumnya kan nggak pernah kepikiran pengen farmasi. Eh, eh, Karena kayak mikirnya kerjanya cuman seputar di eh, apotek doang, tapi oh, ternyata pas dicari-cari sebelum hmm, pendaftaran itu kayak lumayan luas juga lapangan pekerjaannya. Terus jadi hmm, ya udahlah, milih itu aja kayaknya. oh iya iya iya. Oke, berarti emang udah ada ketertarikan di farmasi semenjak sebelum masuk kuliah gitu ya? Iya. Dari sebelum-sebelumnya udah ada gitu. Iya 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 iya. Oke. Terus kenapa farmasi milihnya di Jogja gitu? Berarti kan itu merantau ya kan? Merantau sedangkan Jini kan berarti tinggalnya di Jakarta terus merantau ke Jogja gitu. Kenapa milihnya farmasi di Jogja? Kenapa kan di Jakarta juga banyak gitu. Kenapa akhirnya milih di Jogja tuh? Kemarin itu karena sebenarnya kalau misalkan kan aku dari negeri terus Hmm, mau ke perguruan tinggi negeri juga. oke. Nah, farmasi itu nggak terlalu banyak prodinya kok kalau Hmm, misalkan di PTN gitu. hmm, Kalau misalkan nggak di Jogja pun ada yang di tempat lain, cuman ya. em, kayak nggak sebagus yang di UGM kalau yang aku cari ya. Oh, oke oke. Terus kalau mau milih yang di UI juga Hmm, itu kayaknya persaingannya terlalu ketat, walaupun sebenarnya UGM juga sama-sama ketat. oh, Cuman kayaknya waktu itu kuotanya lebih banyak di UGM, jadi hmm, ya udah deh pilih yang di Jogja aja gitu. Mumpung orang tua hmm, juga fine-fine aja. hmm. Tapi memang yang di UGM ini farmasinya bagus juga gitu ya. Iya. Oh, dan kuotanya banyak, jadi Heeh. maksudnya banyak pendaftarnya juga gitu ya. Iya. Tapi kalau kayak gitu jadinya saingannya ketat nggak sih kalau pendaftarnya banyak gitu? Kayak pendaftarnya banyak, Heeh. cuman kursi yang available-nya tuh juga lebih banyak gitu Oh, dibandingkan dengan yang di universitas lain gitu. oh, berarti pas mau masuk ke UGM-nya dites dulu gitu. Iya, Ada tes. dites. Oh, nah tesnya itu maksudnya susah nggak buat biar lolos gitu? Menurut aku sih susah banget, Susah banget. karena banyak gitu subtes yang harus dipelajarin, Oh, dan ujiannya tuh kayaknya 4 jam. 4 jam. 4 jam. Berapa tes itu? 6. 6 tes. 6. Oh, terdiri dari apa gitu? Masih inget nggak? Kayak Eh, IQ gitu ada. Kalau nggak salah sih kayak ada dua part. Yang Ah, pertama itu TPS sama TKA. Kalau oke. TPS itu dia kayak semacam buat basic knowledge gitu. Basic knowledge, Biasanya oke. kayak Ah, matematika, cuma hmm, matematika masih matematika dasar. hmm, Matematika, terus bahasa. Oh, ada bahasa Inggris juga. Terus oke. habis itu ada kayak tes, macam tes IQ gitulah Hmm, soalnya. oke. Terus kalau yang TKA itu Ah, dia kan dibagi dua, tergantung. Kalau misalkan IPS dia soalnya yang kayak sosiologi, sejarah yang kayak gitu-gitu. Cuman hmm, kalau aku kan saintek, jadi
soalnya kayak biologi, fisika, matematika yang advance sama kimia. Oh, berarti sebenarnya tes-tesnya juga dari pelajaran-pelajaran sekolah gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus udah masuk, berarti Jenny dapat beasiswa juga apa enggak? Iya, dapat. Dapat beasiswa dari kampusnya gitu ya? Iya, dapat beasiswa pas baru masuk kuliah itu dapat, terus sampai sekarang. Oh, oke. Itu beasiswanya udah include apa gitu? Biaya UKT dari semester 1 sampai semester 8 Oke. sama uang bulanan gitu sih. Uang bulanan. Oh, jadi uang bulanannya itu ya dibajetin lah buat kita apa aja Iya. gitu ya. Oke. Terus berarti di sana karena ngerantau jadi ngekos gitu ya? Iya. Oh, itu ngekosnya nyari sendiri atau memang ada temen di situ atau gimana? Karena belum pernah sebenarnya milih Jogja tapi belum pernah ke sana sama Belum sekali pernah ke sebelum sana. kuliah. Jadi kayak agak bingung juga sih kemarin itu pas nyarinya. Kebetulan nyari di website terus ya udah deal-dealan sama orangnya terus ya udah langsung datang ke sana. Berarti ngerantau dalam kondisi belum kenal siapapun gitu ya? Iya. Di situ ya. Gimana rasanya? Ya bingung juga sih kok karena kayak sebenarnya temen Cece itu ada yang kuliah di sana cuman kayak nggak terlalu deket, udah nggak terlalu deket gitu juga, jadi mau nanya-nanya juga nggak enak kan. Jadi ya udahlah, hadapin aja, lagian mau daftar di tempat lain juga udah telat gitu. Berarti nggak ada yang dikenal siapapun di kos di kampus gitu, nggak ada? Belum sih. Iya, berarti benar-benar baru lah ya. Iya. Jadi adaptasi lagi gitu ya. Iya. Kenapa sih maksudnya dari mungkin kalau tadi dari segi kampus ya, milih Jogja mungkin kampusnya bagus di farmasi, tapi kalau dari mungkin dari jadi suka Jogjanya seperti apa gitu, akhirnya milih Jogja, mungkin kotanya enak atau gimana gitu. Karena sebenarnya belum pernah ke sana jadi kayak cuman stereotip awal aja sih, kayak mungkin Jogja murah. Mungkin tempatnya enak, mungkin kayak peaceful gitu-gitu. Tapi ternyata ya sama aja gitu. Oh, sama aja. Sama kayak Jakarta. Iya, maksudnya in some way sedikit sama karena kalau misalkan di lingkungan perkuliahan kan banyak isinya juga orang-orang merantau kan. Iya. Maksudnya kayak Jakarta juga banyak sih. Iya, nggak yang berbeda banget, tapi mungkin vibes-nya aja sih. Soalnya banyak yang bilang kan temen Kojun juga ada beberapa yang ngerantau ke Jogja, terus sekarang udah stay juga di Jogja. Itu kalau kata teman-teman Kojun tuh di Jogja tuh memang lebih slow living gitu. Iya. Ya kan, nggak kayak kalau Jakarta tuh kayaknya pressure-nya berasa banget gitu, tekanannya berasa, tuntutannya tinggi gitu. Kalau di Jogja tuh kayak lebih slow living, lebih nyantai gitu. Nah itu jadi ngerasain juga nggak kayak gitu? Karena masih kuliah mungkin kayak sama-sama fast pace juga sih, tapi kayak mungkin kalau untuk kehidupan yang biasa-biasanya kerasa sih bahwa orangnya tuh mungkin lebih santai dibandingkan dengan kalau di Jakarta. Yang pasti Jogja nggak macet kayak Jakarta lah ya. Macet banget. Macet banget. Karena dia itu nggak ada transportasi umum selain Trans Jogja gitu. Jadi kalau di Jogja itu dia adanya Trans kayak Jogja TJ ya. Iya, tapi itu tuh dia buat commute yang agak lumayan jauh dan haltenya itu nggak sebanyak Transjakarta. Nah, jadi ya kalau misalkan rumahnya nggak terlalu jauh tuh naik itu susah gitu. Jadi orang pada bawa motor atau mobil gitu kan. Sedangkan jalanan Jogja itu lumayan kecil. Jadi ya udah banyak motornya, banyak mobilnya, jalanannya kecil, jadinya macet. Karena kan kalau di daerah kampus itu banyak kan mahasiswanya dan semuanya mostly bawa motor gitu. Jadi jalanan jam 7 pagi itu pasti macet di daerah UGM. Oh iya, berarti termasuk ini juga ya, hard worker juga orang Jogja ya. Iya. Terus udah berapa lama nih kuliah di Jogja? Udah semester berapa? Udah semester 6, jadi 3 tahun. Udah 3 tahun, semester 6. Berarti bentar lagi lulus ya? Apa belum? Tahun depan atau belum ya? Lulus S1 sih, tapi profesinya belum. Lulus S1 tahun depan. Iya, semoga. Ya pastilah ya. Oke. Terus selain kuliah nih, mungkin ada kegiatan lain gitu selain ikut kelas atau secara akademik gitu. Mungkin ada kegiatan lain nggak di kampus? Kalau sekarang sih sebenarnya udah selesai semua kegiatannya karena udah tahun ketiga kan, jadi disuruh fokus tugas akhir. Cuman kalau kemarin itu sempat ikut organisasi juga, mungkin kayak BEM, cuman tingkat fakultas saja, terus ISEC, tapi itu udah enggak.
Terus sekarang itu Aztec tuh terkenal tuh. Iya, lumayan terkenal tuh. Cuman aku nggak lama sih, cuman setahun doang di organisasi itu. Terus kenapa nggak cocok? Kayak waktunya nggak cocok. Waktunya iya, karena kan sibuk ya. Aku ada banyak praktikum kan, sedangkan organisasinya juga ikut 2 gitu loh kok. Jadi kayak harus bagi waktunya susah. Oh iya. Terus kalau sekarang sendiri lebih fokus ke yang akademik aja sih, kayak paling tugas akhir, mulai menyusun latar belakang dan juga aku ikut penelitian dosen gitu. Iya. Jadi sekarang lebih fokus buat ngerjain tugas akhir gitu ya. Oke, tugas akhirnya kayak gimana sih kalau farmasi itu? Sebenarnya ada banyak sih kok. Jadi kayak aku juga baru tahu kalau setelah masuk farmasi kayak itu tuh sebenarnya broad, lebih luas dibandingkan semacam cuma membahas obat aja. Sebenarnya kayak ada aspek bisnisnya juga, karena kan sebenarnya semua jurusan itu kan bisnis, tapi fokusnya kemana gitu kan. Kalau di farmasi itu dia bisa terjun ke industri obat, terus bisa terjun ke rumah sakit, tapi bisa juga terjun ke bagian yang marketing, development dan segala macam gitu. Itu dari segi bisnisnya ya. Dan topik skripsinya juga dibagi berdasarkan itu. Jadi bisa mau yang scientific banget, yang R&D banget itu bisa. Cuman kalau misalkan mau yang ke arah marketing sosial gitu juga bisa. Kalau tugas akhir aja ini kemana? Aku condong ke yang di tengah-tengahnya sih. Tengah-tengahnya. Ada bisnisnya juga. Iya. Ada ininya juga farmasi. Oh iya. Berarti udah mulai nyicil-nyicil lah ya dari sekarang ya. Iya. Oke, Jen, kan udah dengar-dengar juga gitu ya dari mama papa juga kalau dia ini sempat ikut lomba atau kompetisi di bidang farmasi ini. Apa aja tuh yang diikutin? Kayaknya banyak banget nih menangnya nih. Sebenarnya awalnya itu aku ikut lomba karena temen yang lain juga ikut kan. Kayak karena ikut BEM itu sih sebenarnya. Oh, dari BEM. Jadi di BEM itu ada departemen-departemen dan ada satu departemen. Aku di departemen urusan internasional. Dan itu yang kayak mau ada lomba-lomba internasional gitu kok. Oh, yang ngurusin gitu. gitu. Jadi karena aku yang ngurusin, jadi aku tahu duluan. Oh, infonya dapat duluan ya. Iya, maksudnya lebih kenal juga kan sama orang-orang yang ngurusin langsung, dan sebenarnya dari situ sih info-info lombanya. Nah, awalnya itu sebenarnya belum berani ngikut yang susah-susah banget kan. Karena aku suka desain, jadinya awalnya itu ikut lomba poster, tapi mungkin lomba poster public tentang public health gitu. Tapi ngedesain gitu. Iya, ngedesain. Dan itu maksudnya substance farmasinya kan cuman dikit gitu. Terus kayak menang gitu. Terus habis itu diajakin lagi sama temanku, mau nggak ikut yang kayak vlog competition gitu, bikin vlog. Ikut lagi. Terus itu tuh yang vlog competition ini ada hadiahnya, uang. Dan itu lumayan besar kan, walaupun udah dibagi 3 sekalipun. Dibagi 3? Iya, jadi itu lombanya ada yang kebanyakan berkelompok gitu. Kelompok. Jadi kayak hadiahnya dibagi 3, terus habis itu kalau di UGM itu tuh setiap kali menang lomba itu bisa disubmit ke bidang akademiknya. Terus nanti diuangin lagi. Diuangin? Iya, jadi kayak aside from hadiah lomba-lombanya, UGM itu memberikan insentif kayak kamu udah menang lomba ini terus dibagi uang gitu ya, dikasih uang lagi. Iya. Jadi itu sebenarnya motivasinya. Itu motivasinya. Iya, kita tahu lah ya. Terus kalau itu kan pas tahun pertama, tahun kedua, terus mulai makin ke atas tuh karena udah kuliahnya juga ngikutinnya lebih maksudnya udah into farmasi banget, baru berani coba yang lomba kayak skills gitu, yang ke farmasinya. Jadi kalau di farmasi itu kan tadi aku sempat bilang ada beberapa bidangnya. Jadi lombanya itu ada 4 macam yang umum banget dilaksanain. Yang pertama itu ISE. ISE itu kayak Industrial Skills Event. Itu tuh tentang kayak business case competition lah istilahnya. Cuman kayak kamu misalkan skenario-nya biasanya kayak kamu tim di suatu industri obat, terus kamu mau develop obat,
terus ditinjau dari segi bisnis marketing sama kayak farmasinya tuh gimana. Terus dianalisa gitu. Iya, terus kayak presentation dan segala macam kayak gitu. Oke. Nah, itu aku kurang suka karena jujur aku lacking di skills marketing dan bisnis. Oh iya. Jadi kayak masih kurang belajar tentang itu ya. Tiap kali ikut tuh kayak aku sama teammatesku nggak pernah submit. Oh. Walaupun udah kayak. Nah, jadi nggak jadi ini dong. Iya, maksudnya kayak pernah ikut sekali, cuman kayak nggak sempet submit karena kayak nggak ada. Berarti nggak selesai itu ya? Iya, nggak selesai. Terus ada yang kedua itu compounding event. Nah, ini yang cenderung lebih aku suka karena dia itu kayak bikin produk. Jadi kalau farmasi itu kan dia ada art of making drugs-nya juga kan. Kayak bikin suatu sediaan obat gitu kayak misalkan sirup, pil dan segala macam. Itu aku lumayan enjoy dan itu tuh biasanya dijadikan lomba juga. Kayak dikasih soal terus hitung kayak formulasi obat-obatan gitu. Lebih ke farmasinya ya. Iya. Terus yang ketiga itu ada PCE. PCE itu Patient Counseling Event. Jadi kayak kalau misalkan kita ke apotek, biasanya kan ada apoteker kan yang jaga. Nah, itu tuh buat konsul. Iya, buat konsultasi. Biasanya beberapa obat itu butuh konseling khusus. Ke pasiennya dan itu adalah sebuah skills yang dilombakan gitu. Iya. Nah, itu aku kurang jago sih sebenarnya. Kurang suka. Tapi ya lumayan lah. Dibandingkan yang pertama. Terus yang terakhir itu CSE. Kalau CSE ini lebih ke kayak itu clinical skills event. Jadi kayak kemampuan untuk menganalisa penyakit-penyakit. Dan obat-obatannya apa misalkan penyakit diabetes, ini obatnya apa. Dan itu kita harus tahu gitu efek sampingnya dan segala macam. Oke. Banyak banget ya? Iya, banyak banget. Aku juga baru tahu pas udah masuk kayak wow, ternyata seluas itu pelajaran. Berapa lama itu empatnya itu diikutin? Makan waktu berapa lama? Kalau misalkan kemarin itu sih aku sempatnya ikutnya yang CE aja. Sama ISE, cuman ISE-nya nggak numpuk. Nggak numpuk maksudnya? Nggak submit gitu. Nggak submit. Jadi cuman yang CE, yang compounding event. Compounding event doang itu yang sampai selesai. Itu yang akhirnya masuk ke nominasi berikutnya ya? Atau enggak? Beda lagi. Jadi itu beda lagi. Oke, banyak juga ya. Oke ya. Jadi kayak itu tuh biasanya dalam setahun ada banyak lomba yang diadain. Jadi kalau di farmasi itu dia ada suatu kayak himpunan mahasiswanya yang internasional, dia tuh suka ngadain lomba. Dan ini beda lagi. Iya, beda lagi. Iya. Kalau compounding event itu berarti udah sekali langsung selesai. Juara berapa itu? Kemarin itu sempat juara 1 sama temen yang bertiga. Maksudnya kayak tim bertiga gitu. Juara 1. Wih, keren. Cuman itu kayaknya nggak tahu sih kayak menang hoki atau enggak, tapi kayak Iya. Soalnya kayak nggak expect aja gitu. Tapi emang saingannya banyak nggak yang compounding event itu? Jujur, walaupun itu lomba internasional, saingannya banyak kan dari orang Indo. Oh, banyak kan orang Indo. Iya. Tapi maksudnya persaingannya ketat nggak? Maksudnya pinter-pinter nggak saingannya? Lumayan sih. Lumayan ya. Ya terutama orang-orang Indonesia itu. Oh, terus orang Indonesia jago-jago. Aku nggak tahu kenapa kayak, tapi mereka itu lebih pintar dibandingkan yang internasional. Saingan-saingan lainnya. Yang lainnya gitu ya. Iya. Tapi juara 1 sih keren sih. Luar biasa. Oke, terus habis itu ada lagi lomba yang himpunan tadi itu. Iya, jadi kayak kalau ini yang nominasinya panjang. Enggak juga sih, tapi kayak ini ada lomba yang dalam satu ajang gitu. Jadi ada yang aku ke Thailand itu dia sebenarnya ajang kayak conference tahunan. Oh, setahun sekali. Iya, setahun sekali itu pasti ada namanya Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Buset, panjang ya. Itu tuh kayak conference buat kayak mahasiswa farmasi yang masih program studi S1 atau profesi apoteker. Itu bisa kayak kesana terus kayak maksudnya ya networking, terus conference dan juga lomba gitu biasanya main eventnya. Nah, itu tuh sebenarnya awalnya aku juga bingung mau ikut atau enggak karena kan harus keluar negeri terus kayak harus ngeluarin duit dan segala macam gitu. Kayak nggak enak mintanya ke orang tua. Nah, tapi karena
teman-teman yang lain tuh ya dari BEM itu tadi juga aku berangkat tuh sama teman-teman satu departemen aku. Didukung juga gitu, suruh ikut gitu ya. Ayo ikut gitu. Jadi kalau nggak ikut kan kayak FOMO gitu kan, karena yang lain ikut. Iya, tipikal kayak, plus 62 ya. Aduh, pengen ikut gitu kan. Teman-teman pada bilang ayo ikut gitu ya. Ya lu bayarin dong kalau ikut. Nah, sebenarnya dari fakultas juga ngebiayain, tapi kan nggak 100%. Oh, nggak full. Iya, karena kayak tapi 50% nyampe. 50% untuk total gitu. Jadi kayak iya, maksudnya kampusnya biayain 50% enggak? Tapi dibagi-bagi gitu kok. Maksudnya 50% dari kayak jumlah semua total orangnya. Oh, jumlah semua total. Jadi kan harus dibagi-bagi lagi kan. Iya, benar. Jadi kalau kita personally nggak nyampe 50, cuman kayak pasti. Cukup lah gitu. Nah, terus akhirnya sama orang tua juga boleh gitu, karena kayak aku nge-pitch-nya mau ikut lomba kan, padahal sebenarnya juga pengen jalan-jalan gitu. Iya, ada makna terselubung ya. Iya. Terus akhirnya boleh, terus kayak karena aku nge-pitch-nya lomba ya berarti aku harus ikut lombanya dong. Pinter juga ya nge-pitch-nya. Itu tuh ada 4 competition tadi, plus 1 competition yang agak baru gitu menurutku. Sebelum tahun sebelumnya tuh nggak ada. Jadi competition ini tuh disponsorin sama British Embassy dari Thailand. Karena kan itu dilaksanain di Thailand. Iya. Jadi itu kayak speech competition / pitching idea juga sebenarnya. Business idea. Bukan bisnis tapi kayak yang berkaitan sama farmasi. Terkait itulah. Nah, jadi kayak itu tuh dan total hadiahnya itu berupa grant kayak 3.000 grant kayak dana. Oke. 3.000 euro. Bukan, 3.000 euro. Oh, gede banget ya. Diberangkatkan ke Inggris. Terus kan aku bacanya kayak iya, itu mantep banget kayak maksudnya kayak banyak banget itu kayak kalau 3.000 euro sekarang dirupiahin mah udah gede banget kan. Terus kayak aku sama temenku kayak aku nanya kan ke temenku, lu daftar gak ini? Terus temenku bilang daftar aja kali ya, kali-kali menang, gak ada yang tahu gitu kan. Terus akhirnya aku coba, ya udahlah daftar aja kita. Nah itu tuh ada 2 ronde, kayak ada ronde yang preliminary sama yang onsite-nya. Kalau lulus preliminary, yang onsite itu kayak speech di depan juri-jurinya. Kalau preliminary itu online berarti? Iya online, kayak bikin video doang. Oh, bikin video doang. Terus kalau udah lolos tuh nanti onsite suruh speech. Di Thailand? Iya, di Thailandnya itu. Terus kayak kita tuh baru tahu finalisnya tuh kayak H-1 berangkat ke Thailand. Speech-nya itu. Jadi kayak aku tuh malamnya bikin speech. Waduh. Karena kan full kegiatan juga kan di sananya kayak misalnya. Jadi kayak udah setengah ngantuk tapi tetap harus bikin speech-nya. Nah terus udah akhirnya pas di sana aku sebenarnya nggak yakin ideku ini bagus gitu atau enggak, cuman kayaknya menurut mereka gitu lebih bagus daripada kontestan yang lainnya. Terus ya udah akhirnya pas sorenya itu kayak momen dan menang gitu. Dan kayak sebenarnya kaget juga sih karena sebenarnya pas itu kan topiknya resistensi antibiotik kan. Tapi sore itu sendiri apa kelompok lagi? Sendiri. Oh sendiri, oke. Nah itu tuh kayak aku juga belum terlalu tahu banyak tentang itu. Cuman kayak karena udah pernah ngambil mata kuliah tentang itu, jadinya mungkin ya ada ngerti-ngerti lah ya. Ada ngerti-ngerti walaupun dikit gitu. Iya. Terus aku juga ikut lomba yang satu lagi yang bikin obat juga. Bikin obat, oke. Terus itu berkelompok berdua sama temanku. Terus itu sebenarnya agak lucu sih ceritanya. Jadi kayak karena di sana tuh kan kita di Chiang Mai kan, bukan di Bangkok. Nah itu tuh dekat situ ada Chiang Mai University. Dan ada fakultas farmasi juga di sana. Dan itu lombanya onsite, kayak harus beneran bikin obatnya. Bukan obat sih, pas waktu itu disuruh bikin mouthwash obat kumur. Iya. Tapi dari scratch banget. Jadi kayak dia kasih kayak ada formulanya. Jadi di meja itu masing-masing meja ada bahannya. Terus ada formulanya, tapi harus ngitung gitu. Kayak kita mau nambahin berapa. Dan stepsnya harus bikin sendiri. Dan kan sebenarnya aku sama temenku itu nggak pernah bikin mouthwash
sebelumnya kan. Mungkin kayak yang lain-lain tuh pernah lah, tapi di kurikulum kita tuh nggak ada mouthwash. Karena itu bukan considered as obat yang obat-obat banget gitu kan. Nah, terus kita kayak pas di situ karena gimana nih gitu ya? Karena semuanya jadi kan bertiga gitu kan keluarganya. Yang satu ini belakang orang Korea. Depan kita orang Singapura. Terus kita cuma orang Indo dan jurinya tuh orang Thailand. Terus kita kayak aduh gimana nih? Orang terus Indo kayak sendiri. kita kayak berisik sendiri tapi kayak untungnya nggak ada yang ngerti gitu bahasa Indonesia kita. Iya memang. Terus kayak temenku udah nimbang kan, cuman kayak sebenarnya timbangan itu nggak boleh ngasal nimbang gitu loh kok. Ada kayak timbangan khusus untuk buat obatnya itu. Iya buat obatnya itu intinya gitulah. Terus kayak dia udah salah nimbang, terus dia kayak balik lagi, anjir ini kayaknya gue salah nimbang deh tadi. Waduh. Terus kayak udah cepetan sih. Terus itu bikinnya itu dikasih waktu berapa lama? Dikasih waktu 1 jam, tapi udah selesai ngisi worksheetnya juga. Tapi untuk 1 jam itu apakah cukup atau enggak waktu itu? Atau karena salah jadi kita udah sering jadi praktikum aku tuh ada yang namanya farmasetika itu tuh dalam 1 jam kita harus bikin dua obat. Nah karena itu pas kemarin itu kita kayak selesai duluan dan bahkan udah sempat selesai nyuci alatnya itu, sedangkan yang kontestan lain tuh mereka masih berantakan mejanya dan segala macam. Dan kayaknya sebenarnya poinnya di situ sih, karena kan kalau misalkan compounding selain obatnya jadi kan dinilai etika rapin gitu-gitu membuat obatnya itu kan harus ada etikanya. Dan kayak mungkin karena kita mungkin karena kita udah ngeberesin segala macamnya semuanya, terus kayak worksheetnya mungkin benar, jadinya ya udah menang juga gitu. Tapi akhirnya menang. Iya, akhirnya menang. Juara satu. Nah sebenarnya kita bingung kan pas announcing itu kan mulai dari juara 3 dulu kan. Juara 3, 2 baru 1. Nah juara 3-nya itu dari mana ya, adalah pokoknya bukan Indo. Emang banyak ya? Banyak, bukan cuma Korea, Singapura, Indo enggak? Banyak. Nah terus juara 2-nya itu dari Indo, ITB tapi itu emang mereka pinter lah, kita tahu. Terus juara 1-nya ini kita kirain orang Singapura karena dia tuh dari NUS. Terus kayak mereka bilang kalau mereka udah pernah bikin mouthwash sebelumnya. Terus kita kayak gimana kita nggak menang ya? Saingannya NUS. Saingannya NUS. Terus kayak udahlah kita, nama temanku kan Kanya kan. Terus udahlah kita nggak menang ini mah. Terus kayak pas announcing lah ternyata juara 1. Temenku udah maju duluan, aku masih kaget kan di kursi. Terus kayak dia maju sendiri akhirnya, terus aku baru nyusul pas setelah itu. Juara 1 Indonesia, luar biasa. Iya. Terus gimana tuh tanggapan peserta lain? Wih keren gitu ya, bisa juara 1. Iya, karena kayak sebenarnya selain aku, teman-temanku yang dari UGM tuh juga ada yang juara di lomba lain juga gitu. Jadi kayak pada wah keren gitu UGM. Iya. Oke. Terus dari situ udah ke mana lagi, negara mana lagi? Atau udah selesai di situ? Udah selesai di situ. Oke, yang diberangkatin kemana tadi? Inggris itu apa lagi, beda lagi? Inggris itu yang tadi yang speech itu. Itu juga berhasil diberangkatin. Iya, ke Inggris. Oke. Terus setelah itu setelah di Chiang Mai itu ya, Chiang Mai udah juara 1, ada kegiatan lain atau benefit lain nggak dari mereka, atau udah selesai di situ aja? Lebih ke yang itu sih, yang pas di Inggris, yang menang ke Inggris itu kan jadinya aku dikonekin sama beberapa teman-teman dari sana juga kan. Dari negara Inggris. Itu, dari Inggris. Terus kayak setelah dilihat-lihat, wah itu juga lumayan tinggi-tinggi gitu loh jabatannya. Maksudnya kayak emang mereka beberapa workers juga kan di sana sebagai seorang farmasis. Terus kemarin itu karena aku juga kedua kota di Inggrisnya kayak London sama Manchester, jadi kayak bisa ketemu juga sama profesor yang ada di Manchester gitu. Walaupun mungkin kayak cuman ya sebentar doang gitu, cuman kan kayak a new experience aja gitu, bisa tatap muka dan ngobrol langsung gitu sih. Keren. Berarti kayak Inggrisnya itu dibiayai apa gimana? Dibiayain full.
Cuma, sampai tempat tinggal juga apa gimana? Iya, jadi kayak dari 3.000 itu sebenarnya itu juga lumayan banyak. Iya sih, itu banyak banget. Banyak, bukan lumayan banyak, itu banyak banget. Banyak. Tapi kalau di sananya emang tergolong banyak apa gimana? Tergolong banyak sih, kalau ya? misalkan pas di sana untuk satu orang ya. Kalau untuk orang kayak lebih dari satu orang itu bisa dibilang. Soalnya kalau di rupiah pasti banyak banget kan. Tapi kalau di sana sendiri berarti tetap cukup banyak lah ya. Cukup banyak lah. Ya moderat lah. Moderat ya. Cuman kayak kalau untuk makan kayak gitu-gitu kan masih tetap pakai duit sendiri. Sebenarnya bisa pakai duit dari Grand itu. Tapi sayang duit gitu. Grand itu mencukupi. Tapi kemarin itu ada insiden visa kan. Oh iya. Insiden itu visa makan biaya lagi kan. Itu makan biaya banyak banget. Bikin visa sendiri aja itu kan udah habis 3 juta. Seingatku. Kalau dirupiahin ya? Iya. Tapi karena kemarin itu mepet bikin visanya 1 minggu sebelum berangkat, kan harus nambah biaya priority. Biaya priority-nya kayak 8 juta, 10 juta. Dan itu makan kayak. Seingatku aku masih ada sisa 700 pound. 700 pound untuk aku berangkat ke sana. Tapi karena visa ini ada urgency gitu-gitu, makan 500 habis. Jadi aku cuman sisa 200 pound pas ke sana. Oh iya, jadi memang untung nge-save itu ya buat insiden itu. Tapi maksudnya insiden itu pun sebenarnya memakai biaya yang dari 3.000 itu ya. Iya. Jadi kalau makan lebih milih buat pakai uang sendiri aja gitu ya. Jadi buat maksudnya itu buat spare buat dana darurat juga gitu ya. 3.000-nya iya. Oke. Keren. Terus jadi akhirnya kenal banyak farmasis di Inggris itu ya. Terus ketemu mungkin banyak para profesional juga gitu ya. Jadi selama di Inggris itu berapa hari tuh? Kemarin itu kayaknya around 7, tapi itu udah include berangkat pulang ya. Jadi kayak waktu efektifnya sebenarnya 5 hari. Itu kegiatannya apa aja selain lomba itu? Masih lomba nggak sih di Inggris? Udah enggak kan? Jadi itu apa ya? Jalan-jalan. Belajar. Belajar. Study tour. Enggak, semacam itu. Tapi not exactly itu, cuma kayaknya gitu. Oh iya. 5 hari efektifnya belajar, ketemu banyak orang gitu ya. Kayak networking dan juga study tour. Networking event gitu lah ya. Ada kayak conference juga gitu ya. Lebih ke nggak conference sih, kok cuman kayak di sana tuh dihubungin sama departemen kesehatan di sana juga gitu kan. Dan kayak maksudnya have a chance to talk kayak maksudnya karena kan Indonesia tuh beda banget kan sama mereka. Dan mereka itu lebih advance gitu loh dalam hal topik yang lomba ini. Dan maksudnya kayak mungkin mereka mau kayak exchange opinion aja gitu dari 2 negara ini gitu. Keren sampai ke Inggris lah. Set dibayarin luar biasa. Iya. Terus selama 5 hari itu di Inggris berarti memang sebelum berangkat pun udah ada jadwalnya mau ngapain aja itu udah jelas atau gimana? Sebenarnya impromptu pas di sana sih, karena pas di sana yang ngatur jadwalnya itu sebenarnya teman aku. Bukan departemen berarti? Bukan. Dari temanku. Jadi pas aku kesana itu aku jadi tanggung jawabnya temanku yang dia tuh pengurus si organisasi ini. Dan dia itu kayak apa ya namanya, dia tuh yang ngefasilitasiin aku ketemu sama siapa-siapa aja gitu loh pas di sana. Jadi sebenarnya kemarin itu aku cuman tinggal ngikut aja sih. Ngekor aja lah ya. Ngekor aja. Iya. Oke. Keren banget. Bisa sampai terbang, udah ngerantau sendirian, kuliah sendirian, gak kenal siapa-siapa kan. Terus keluar negeri sendirian. Gak kenal siapa-siapa juga. Orang luar negeri mana ada yang dikenal ya kan. Keren banget sih Dian. Terus gimana tuh perasaannya selama sampai ke luar negeri sendiri gitu kan, jauh dari orang tua, keluarga gitu, gimana tuh rasanya? Sebenarnya kayak ada rasa takut juga, tapi nervous. Tapi takut juga sih, karena aku pas di London itu kan kayak sendirian ya kok. Maksudnya kayak besides dari teman aku ini, sebenarnya ada 1 orang Indo juga, dia tuh lagi exchange lah di sana. Nah tapi dia itu apa ya istilahnya, kayak emang udah membaur gitu loh, karena kan dia udah exchange, sedangkan aku social kayak butterfly baru banget datang terus kayak aduh mana dingin banget kan pas itu, kayak udah mau salju ya? Enggak salju, belum salju, cuman
Udah ada tanda-tandanya. Udah ada tanda-tanda dan London itu kan selalu hujan kan. Iya. Dan dingin banget dan kebetulan aku alergi dingin. Oh. Jadi kayak for most of the time di sana kayak kayak jaket 2 lapis. Kambuh. Nggak kambuh gitu. Oh. Dan juga karena perjalanan lumayan lama. Iya, berapa jam itu? 18 jam. Dan aku tuh takutnya pas transit itu nyasar kan. Oh, transit 1 kali. Iya, transit di mana? Di Doha kan. Doha, oke. Takutnya nggak nyempet ke pesawat selanjutnya. Berapa lama transit? 2 jaman. Oh, lama juga ya. Tapi itu cepet kok, kayak maksudnya kayak untuk kayak pindah dari satu pesawat ke pesawat yang lain tuh. Oh, selama itu ya pindahnya ya. Maksudnya kayak kan ada imigrasi dan segala macam. Oh iya sih, kan. Ya bener. Oh, rame imigrasinya? Enggak sih, sebenarnya sepi. Oh, emang tahapannya banyak berarti? Iya, tahapannya banyak. Oke. Dan pas di sana juga karena aku tuh sempat jalan-jalan sendiri juga. Jadi naik subway, apa sih namanya, tube ya di sana. Kayak underground stationnya sendiri. Oh, underground. Oh iya. Dan lucunya pas itu tuh aku sempat dimarahin sama siapa? Salah satu Londoners. Oke. Orang lokal. Iya, orang lokal lah. Gara-gara kan ini pintu kebuka kan. Aku tuh main langsung, aku tuh nggak tahu dia ada di sampingku sini. Cuman aku langsung gini karena aku pengen duduk. Oh, jadi kayak kirain nyerempet gitu ya. Iya, dia tuh kayaknya lagi buru-buru juga pengen ke kerja atau ngapain gitu. Iya. Terus dia kayak dia kayak excuse me. Terus dia kayak gitu ya. Aku udah takut kan. Ini kalau aku digebukin kayaknya nggak ada yang bakal nolong gitu. Karena kayak di London itu dia orang Asianya tuh dikit gitu loh. Mostly tuh ya white people dan ya spektrumnya itulah. Banyak orang lokal lah ya. Iya, banyak orang lokal sana. Nah, tapi untungnya dia kayak cuman ya udah gitu lah. Saya dia emang lagi emosi. Emang enggak kasar juga kan, biasa aja. Terus kayak deg-degan gitu. Cuman kayak seru aja karena pas kalau lagi jalan sama temen kan rasanya kayak ngekor doang gitu. Tapi kalau pas lagi jalan sendiri tuh feel-nya tuh kayak beneran kayak gugup gitu ya, nervous. Enggak, justru kayak lagi beneran sendiri di sini gitu loh. Oh iya, bener-bener sendiri gitu ya. Dan itu kayak a whole sense of freedom. Freedomnya berasa gitu ya. Iya. Ada homesick nggak? Nggak. Pas di sana sih jauh banget tuh itu. Homesicknya karena nggak ada yang ngomong Indo. Oh, nggak ada yang ngomong Indo. Jadi kayak. Tapi kan ada teman satu itu kan, satu atau berapa? Itu gak ngikut ke Manchester. Oh, gak ngikut. Jadi pas di Manchester itu benar-benar gak ada Indo speakers dan kayak aku kalau misalnya ngomong sama temenku tuh harus pakai bahasa Inggris kan. Oh iya. Dan kayak itu setelah beberapa hari tuh kayak lidah tuh rasanya jadi kaku gitu. Oh iya. Tapi udah jago lah ya bahasa Inggris lah. Iya, tapi kayak ngomong dengan orang native tuh jadi kayak susah beda gitu loh. Karena pas di Manchester tuh dia kayak ada aksennya gitu. Aksennya beda-beda ya. Dan sometimes mata uang dia itu susah untuk, terutama ya pas lagi kayak beli sesuatu. Aku kan pengen ngabisin koin ya, karena dia kan nggak bisa ditukar balik ke rupiah. Oh, nggak bisa. Oke. Nah itu tuh kayak aku selalu salah ngebedain koinnya dia, karena dia itu nggak makin gede makin besar nilainya, tapi berdasarkan warna dan tulisannya, pokoknya harus baca. Jadi bukan berdasarkan nominal, bukan ya? Kayak ada nominalnya, cuman kayak nggak jelas gitu loh. Oh, nominalnya nggak jelas. Oke. Dan kayak banyak banget, kayak ada 10 set atau 15 set gitu koin. Dan kayak aku ya udah akhirnya pakai cash lagi aja. Pakai duit yang kertas gitu. Nggak ada yang kayak tap gitu, nggak ada? Ada sih, cuman kartuku tuh belum bisa yang buat tap mesin. Oh, belum bisa. Cuman bisa yang insert debit. Atau ngerasa kayak sayang aja cuma 5 hari gitu kan? Iya, sebenarnya gitu sih. Awalnya kan pengen bikin kayak yang ngaktifin buat tap gitu, cuman kayaknya cuma 5 hari ya. Cuma 5 hari kayak sayang. Iya. Terus ngalamin apa lagi tuh selama di luar negeri, di tadi Inggris dan Manchester segala macam gitu? Apa sih culture shock apalagi yang dialamin? Yang kayaknya beda banget nih sama Indonesia nih gitu. Apa ya? Oh, mungkin kayak mereka itu orang-orang lokal di sana. Mereka suka banget ngobrol. Ngobrol kayak small talk gitu ya. Enggak small talk, tapi kayak
lebih ke ngobrol yang ada substance-nya gitu loh. Yang berat-berat iya. topiknya. Dan itu tuh kayak maksudnya kita kan suka small talk ya. Kalau orang Indonesia orang kan Indonesia small talk kan, basa-basi gitu ada. Cuman kayak aku kalau mau basa-basi tuh nggak dilanjutin. Oh iya. Karena mungkin buat dia lo langsung ke intinya aja gitu ya. Mau ngomong apa gitu. Iya. Tapi iya gitu sih, surprisingly kayak maksudnya ya sama aja gitu loh, ramah juga gitu sih. Terus apa yang selama di Inggris itu yang mungkin Jenny juga lihat kayaknya ada opportunity bagus nih di sini, kan masih kenal banyak profesional juga kan, nggak sembarang orang kenal juga gitu. Jadi ada profesional juga di sana, khususnya di bidang farmasi yang menurut Jenny itu ada nggak sih opportunity yang bagus gitu di bidang farmasi di Inggris itu? Sebenarnya banyak sih kok, kayak jadi di sana itu karena dia mungkin negara udah maju ya, jadi people itu kalau kerja dia nggak looking for gaji yang tinggi atau sustainability, tapi sesuatu yang baru yang bisa challenging mereka gitu. Kayak aku kan sempat ngobrol sama salah satu farmasis di sana. Dia itu udah pindah kerja beberapa kali gitu, karena dia ngerasa di tempat kerja dia yang sekarang itu dia itu udah do enough untuk diri dia dan tempat kerja dia. Secara personal dia nggak bisa develop lagi di sana. Udah jadi stuck dia gitu lah ya. Cari kerja baru yang bisa, maksudnya challenging dia in another way gitu. Jadi mungkin itu sih yang berbeda dari di sini gitu. Dan itu kemarin aku juga sempat nanya ke salah satu murid di sana juga, kayak sebenarnya bisa kalau misalkan mau apply jadi pharmacist di sana. Cuman layaknya dokter itu kan dia harus ada ujian penyetarannya juga kan, karena mungkin pola penyakitnya, obat-obatannya beda gitu. Dan emang sebenarnya harus belajar gitu, tapi ada ujian maksudnya kayak course-nya gitu 1 tahun. Cuman kayaknya sekarang itu mulai lebih dipersulit karena kayak demand-nya tuh cukup tinggi. Jadi banyak peminatnya. Iya, banyak peminatnya karena di sana itu gajinya lumayan besar gitu. Terutama untuk community workers. Nah, itu juga yang sebenarnya culture shock yang belum sempat aku sampaikan. Kalau di sini itu biasanya community workers itu mostly kayak lebih, maksudnya aku nggak tahu ya kondisi di real world-nya gimana, cuman kayaknya gajinya lebih kecil dibandingkan dengan yang kerja di industri atau kayak perusahaan obat gitu. Maksudnya sebagai industry worker sama yang community worker. Nah, tapi di sana itu community worker lebih high paying jobnya. Community worker? Lebih gede gajinya. Karena mereka view kalau misalkan lo harus dengerin permasalahan orang lain, itu gaji lo bakalan lebih tinggi dibandingkan lo ngerjain technical work gitu. Jadi ibaratnya kalau orang curhat tuh harus lebih dihargai dibanding yang teknis gitu ya. Iya, jadinya itu gajinya lebih besar gitu. Kalau di Indo kebalikannya sih. Iya kan, yang teknis yang lebih dihargai. Iya. Berarti kalau community worker tuh lebih banyak nanganin kayak konsultasi tentang obat gitu ya? Iya, ataupun kerja di rumah sakit. Gitu. Iya. Kalau Jenny tertarik yang mana tuh di antara dua itu? Aku sih pengennya kalau masih kerja di sini ya masih di industri, karena emang lebih tertarik ke sana juga. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalkan memang ada kesempatan bekerja di luar negeri atau melanjutkan studi di sana, ya maksudnya field lain tuh juga menarik gitu. Iya. Berarti emang lebih ke teknisnya ya kalau gini ya sekarang ya. Iya. Dengerin orang curhat capek sih. Melelahkan. Iya. Oke, terus kalau misalkan nih kan Jenny kan sekarang memang udah ini ya, udah ikut lomba, terus udah ke beberapa ke negara-negara lain juga gitu, udah lihat gimana tuh kondisi karirnya seperti apa, terus opportunity seperti apa gitu. Nah, selama Jenny beberapa hari tinggal di negara-negara lain itu, gimana sih pandangan mungkin dari orang tua atau dari teman-teman juga, teman-teman kampus terutama gitu, gimana pandangan mereka tentang Jenny selama ini? Tentunya kalau dari orang tua sendiri ya super proud, kayak maksudnya pas aku pertama kali kalau aku menang yang lomba itu aja, itu kayak maksudnya emang kayak pada ekstatik banget kan, maksudnya seneng banget gitu, karena ya lagi di satu sisi maksudnya pergi ke Thailand tuh nggak sia-sia gitu duitnya. Keluar negeri, anakku keluar negeri, keren. Terus kalau dari teman-teman sih kayak mereka kayak
excited, bahkan mereka lebih excited pas aku pengen pergi dibandingkan dengan aku, karena aku tahu aku harus kayak ngerjain sesuatu di sana atau kayak harus ngapain. Wah, banyak kerjaan nih gitu ya. Iya, tapi kayak mereka tuh view it kayak asik jalan-jalan gitu kan. Terus biasa lah orang Indo tiap berapa hari sekali tuh nanyain, lu udah packing belum, lu bawa apa aja, lu ke sana ngapain gitu. Terus kayak ya gitu sih, maksudnya senang aja karena in the first place kan mereka juga yang kayak membuat aku juga ikut competition itu sih. Iya. Oke. Iya. Terus kalau maksudnya selama setelah Jenny ikut berbagai lomba ini, terus teman-teman tadi ada yang excited, tapi selain teman-teman yang excited ini ada nggak sih yang kayak mungkin kalau orang pinter kan biasa di ini kan banyak yang ngiri gitu kan, atau banyak yang sinisin gitu, ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih, nggak ada ya, not that I know of. Cuman nggak ya, seharusnya nggak ada. Oh iya, berarti maksudnya dari segi lingkungan pergaulan kampusnya pun sebenarnya sehat ya, nggak ada yang sampai kayak toxic gitu, kayak oh lu cuma keluar negeri cuma hoki doang gitu, nggak ada sampai gitu ya gitu. Enggak. Iya. Tapi yang dari kampusnya Jenny tuh selain Jenny ada cukup banyak nggak ya yang sampai keluar negeri gitu kayak Jenny? Sebenarnya ada beberapa cutting yang sebenarnya aku juga kayak mau ikut lomba-lomba itu karena cuttingku juga sering ikut-ikut lomba dan dia tuh mungkin nggak sampai luar negeri, cuman kayak setiap kali kan itu insentif yang sempat aku mention di awal itu, insentif dari UGM itu, dia kalau dikeluarin itu kan per tahun. Nah itu tuh setiap kali keluar insentif itu dia bisa dapat sekitar 10-15 juta. Dan itu kayak menjadi, maksudnya tolak ukur aku, walaupun kayak mungkin dia nggak sampai luar negeri atau kayak mungkin nggak ini, at least dapat itunya lah ya. Dapat itunya dan kayak ya itu sih sebenarnya. Iya. Oke, Jenny, kita udah ngobrol banyak banget, seru banget, keren banget. Ini juga beberapa kali ke luar negeri, pengalaman pertama lah ya. Kan sebelumnya juga belum pernah kan sampai kayak gitu. Ya keren banget. Jadi kalau Jenny sendiri ngelihat perjalanan Jenny gitu ya, dari awal sampai akhir udah ke berbagai negara, terus setelah ini mau kemana lagi? Ada lagi nggak? Atau nggak ada? Pengen sih, tapi kayak aku harus KKN. Oh KKN, di mana tuh KKN-nya? KKN nggak tahu, belum pasti. Oh belum pasti. Oh maksudnya itu kita pilih sendiri apa gimana? Jenny pilih sendiri apa gimana? Pilih sendiri sih. Oh pilih sendiri. Cuman kayak ada timnya gitu dan ngikut dari UGM-nya gitu. Ngikut dari UGM-nya, iya. Oke, keren banget tadi kita udah ngobrol banyak. Paling penasaran juga nih, mungkin buat teman-teman yang nonton ya atau yang dengerin podcast ini, dari Jenny setelah menjalankan sebanyak perjalanan gitu ya ke luar negeri, belajar banyak hal, ada nggak rencana selanjutnya gitu, khususnya di bidang farmasi ini, Jenny punya plan apa gitu? Mungkin plan mau ke negara mana buat belajar atau kerja di luar negeri, atau plan apa nih, atau mungkin menyelesaikan kuliah dulu lah, atau apa plan selanjutnya? Sebenarnya terdekat ini pengen nyelesain kuliah dulu, terus lanjut studi profesi gitu sih kok. Studi profesi. Sekarang. Yang berarti ambil lebih spesifiknya ya? Iya. Apa tuh lebih spesifiknya? Apoteker. Jadi kalau lulus S1 itu kan belum ada gelar apotekernya, baru kayak S-Pharm doang. Nah tapi kalau udah studi 1 tahun lagi jadi ada apotekernya, terus nama. Oh cuma nambah setahun? Iya nambah setahun. Terus setelah itu mungkin ya cari pengalaman dulu lah di Indonesia, kayak misalnya ya kerja dulu, bisa mungkin menambah pengetahuan tentang farmasi karena kayaknya masih banyak yang harus dipelajarin. Terus kalau ada kesempatan lebih lanjut, pengen juga studi lanjut di luar negeri. Mungkin pengen ke Jepang sih, kayak penasaran karena kayak dosen-dosen aku banyak yang ke sana kan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kayak masa setelah mengetahui Inggris seperti itu kayak pengen balik lagi ke sana. Cuman ya tergantung situasi dan kondisi juga ke depannya kayak gimana. Gitu sih. Mungkin plannya sampai situ dulu karena selanjutnya kan harus di planning setelah sampai ke situ. Iya. Oke. Thank you Jenny udah ngobrol-ngobrol juga. Paling terakhir banget nih sebelum nutup ya. Mungkin dari Jenny nih ada saran atau pesan nih buat teman-teman yang nonton podcast ini atau yang dengerin podcast ini, yang
juga tertarik buat kuliah di bidang farmasi atau berkarir di bidang farmasi gitu ya, apa nih sarannya dari Jenny? Mungkin apa ya, bingung juga kok. Cuman kayak menurut aku kalau misalkan teman-teman tertarik buat kuliah di farmasi, jangan takut karena tidak sesusah yang dikira dan juga banyak gitu bidang di dalamnya. Nah, saya nggak cuma spesifik tentang obat aja, tapi ada berbagai macam aspek yang bisa dipelajarin gitu. Dan kayak ya kalau misalkan untuk secara generalnya sih mungkin kalau kita takut untuk mencoba mungkin nggak bakalan pernah tahu gitu kan. Kalau kemarin aku mungkin nggak berani nge-pitch ke orang tua untuk pergi ke Thailand, pastinya sekarang juga nggak bakalan ada pengalaman kayak gini kan. Jadi itu aja sih. Yang penting harus jago nge-pitch ya. Iya benar, intinya itu jago nge-pitch. Itu ya, jago nge-pitch. Oke, thank you banget Jenny udah ngobrol-ngobrol di podcast ini. Semoga sukses terus lah ya, bisa banyak opportunity yang kebuka. Amin. Siapa tahu bisa kerja di luar negeri juga. Mau balik lagi ke Inggris, itu gue banget. Siapa tahu nanti Kojun juga ikut ke Inggris. Ya kan gitu. Oke. Thank you Jenny, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast ini. Semoga sukses terus. Kita kembali lagi ke episode yang berikutnya. Thank you.